Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Syukur dan puji sama-sama kita sampaikan kepada Allah. Berselawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Ismah dimanapun berada, berjumpa lagi dengan program podcast Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh pada siang yang sangat berbahagia ini. Pada kali ini kita berjumpa dengan sosok pimpinan yang sangat luar biasa yang menjadi inspirasi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, yaitu Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Sebelumnya saya sampaikan Bapak Rektor pernah menduduki rektor 3 periode di Universitas Muhammadiyah Aceh. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh. Dan saya sendiri luar biasa dengan ketepatan waktu, kedisiplinan yang menginspirasi semua insan yang ada di Universitas Muhammadiyah Aceh. Baik Pak Ustadz, ini mohon izin saya manggilnya Ustadz karena di lingkungan kampus terkenal dengan sapaan Ustadz. Hari ini topik kita Ustadz, semenjak dilantiknya Ustadz sebagai rektor pada tahun 2022 dan masa jabatan dari 2023 sampai ke 2026, kira-kira Ustadz, prospek ke depan terkait dengan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh ini seperti apa? Berbicara tentang prospek Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh ke depan, kita tidak lupa dari landasan. Tujuan Muhammadiyah itu sebetulnya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benar. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah terwujudnya baldatun thayyibatun warahmatuh. Tujuan yang begitu besar, maka tentu Muhammadiyah mempunyai amal-amal besar yang begitu banyak. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan ini termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Alhamdulillah di Birat ini ada Universitas Muhammadiyah yang baru yang berdiri pada sesuai dengan SK pada tanggal 28 Maret tahun 2022. Ya. Tentu apa yang menjadi prospek? Tidak lepas prospek ini dari visi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Apa visinya? Yaitu menjadi universitas yang unggul. Ya, unggulnya bagaimana? Dan dia mempunyai anak-anak bahwa mahasiswa-mahasiswanya setelah keluar bukan hanya menjadi pegawai negeri, tapi dia harus bisa berwira swasta. Wira swasta inilah yang akan nanti bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita mempunyai wawasan kewirausahaan. Tapi jangan lupa Islam, bagi Islam. Ya. Kemudian, ya karena ini perkembangan dunia sekarang ini, maka jangan lupa menggunakan teknologi modern. Tercapai pada tahun menurut visi tercapai pada tahun 2040. Ya. Untuk ini maka bagaimana prospek umat ini? Ada dalam perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu ada 4. Dikatakan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah. Pertama dalam bidang pendidikan, kedua dalam bidang penelitian dan penelitian, yang ketiga dalam bidang pengabdian masyarakat, yang keempat adalah Islam dan kemuhammadiyah. Inilah catur dharma. Dalam bidang pendidikan, maka ini keras sekali pendidikan itu, siapa dosennya, bagaimana tekniknya, semuanya begitu. Jadi pertama sekali kali ini agar manajemen, baik itu manajemen akademik, manajemen keuangan, manajemen administrasi,
administrasi, pokoknya manajemen itu harus berjalan on the track. Karena apapun bahwa suatu organisasi kalau manajemennya baik, insya Allah akan berjalan dengan baik. Tapi kalau manajemennya amburadul, maka ya, tidak akan muncul-muncul. Ya. Nah, itu manajemennya. Dan manajemen itu kan perlu dosen-dosen yang unggul, dosen-dosen yang berkualitas, dosen-dosen yang mau mengerjakan tugas-tugasnya, ya kan, sebagai dosen, ya kan. Sehingga dengan demikian nanti umat ini untuk siapa? Untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya, bukan untuk pribadi-pribadi, untuk kita semuanya. Pribadinya juga dan juga untuk lembaganya juga. Itu dalam aspek pendidikan. Dalam pendidikan ini ada prodi 14. Kemudian saya mau izinkan ketika prospek ke depan dari Aceh seperti yang tadi dikatakan ada konsep pendidikan kemudian ada manajemen selain dari proses manajemen dosen, apa kira-kira harapan yang mungkin lebih menekankan kemajuan umat? Ya baik, yaitu manajemennya harus terbuka. Yang kedua, nanti ini minta maaf, dosen-dosen dan teknik diberi pelatihan. Bahkan didorong nantinya untuk S3. Alhamdulillah ini baru beberapa hari Pak, ada yang S3 di Malaysia tentang keperawatan. Ada S3 yang insya Allah mau S3 di New Zealand. Ini ada yang mau S3 di Filipina. Dan masih banyak lagi beberapa kawan dipus ke sana. Walaupun mungkin maaf umat belum bisa membeli karena keterbatasan dana. Tapi mereka paling tidak sudah mempunyai jaringan. Sekarang zaman jaringan. Mereka mempunyai beasiswa yang mereka raih sendiri. Cuma umat memberikan izin. Nanti setelah itu jangan lupa untuk kembali ke rumah membesarkan. Ini prospek, ya kan? Dalam bidang penelitian juga. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah ada penelitian, walaupun penelitiannya baru mandiri, dibiayai oleh sendiri. Kalau tidak salah penelitian itu pertama biaya sendiri. Yang kedua penelitian yang dibiayai oleh institusi, oleh umat sendiri. Yang ketiga penelitian yang dibiayai oleh stakeholder dari luar, katakanlah. Ya, karena umat belum belum mempunyai dana cukup untuk itu, yang mandiri dulu, ya kan? Artinya gimana? Itulah sedekah yang diberikan oleh seorang dosen dalam pengajarnya ke umat. Bukan berarti itu tidak sedekah, itu sedekah yang sangat luar biasa. Dari semenjak didirikan Universitas Muhammadiyah Manggarai Aceh ada 14 program studi, kemudian ada 4 fakultas. Untuk ke depan kan kalau di perguruan tinggi tentunya ada tantangan akreditasi. Itu bagaimana kira-kira? Ya, untuk akademik juga tentang masalah akreditasi perlu kami sampaikan. Akreditasi menjadi ruh atau nyawa universitas. Nah sekarang ini minta maaf, kemarin alhamdulillah D3 sudah mendapatkan akreditasi B. Sekarang sedang memacu S1 keperawatan. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan dia akan mendapatkan B. Setelah itu ilmu kesehatan. Ya. Kemudian setelah itu juga seluruh prodi kemarin yang baru-baru harus terakreditasi. Baru kembali lagi ke prodi-prodi yang lama. Jadi tahun 2024 semua itu adalah terakreditasi. Bayangkan kalau kita masuk ke LAM, satu prodi katakanlah kalau satu prodi itu 500 atau 600, ada 10 prodi aja, berarti kan setengah. Itu kan tantangan ya. Bagaimana prospek ke depannya harus kita jalani. Ya. Bagaimana ya insya Allah. Ya. Kalau kita menolong Allah, insya Allah kita intan surah yang surga. Kalau kamu menolong
Allah artinya menolong agama. Yang surga, maka Allah akan menolong agama. Allah juga mengatakan bahwa fina lanah diyantamu sungguh-sungguh. Kalau kalian sungguh-sungguh, ya, karena kami kata Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas problem yang kita jadi nggak selesai. Nah, kita ada Tuhan, ada Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan pertolongan. Itu masalah akreditasi. Ya, itu memang menjadi nyawa ke depan. Tapi untuk akreditasi kan tidak semudah itu. Ya, mesti harus pekerjaan berapa sekarang itu kriterianya. Ada 9 ya? Iya. Ada 9 ya? Oh, ada 9. Itu kan perlu ya. Nah, ini semuanya. Jadi semua ini adalah dengan adanya niatnya yang tulus, adanya kerja keras, sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita akan menjalani semua. Ya, kemudian tadi penelitian, pengabdian masyarakat, ya, kemudian al-Islam dan kemuhammadiyah. Nah, minta maaf tuh al-Islam dan kemuhammadiyah, kita cirinya adalah bahwa Muhammadiyah itu kan semua aktivitas, ya, semua amal usahanya dilandasi dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, mahasiswanya harus tahu tentang Islam. Makanya Islam ini al-Islam dan kemuhammadian itu paling tidak ada 3 atau 4. Pertama adalah al-Islam dan kemuhammadian 1, yaitu tentang masalah akidah dan akhlak. Kemudian yang kedua adalah al-Islam dan kemuhammadian kedua, bicarakan tentang aspek ibadah dalam Islam ini. Kemudian al-Islam dan kemuhammadian yang ketiga tentang organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Baru yang keempat adalah bagaimana Islam dan keilmuan, ya, masalah keilmuan, Islam dan keilmuan. Nah, ini yang harus ada di Muhammadiyah, nggak boleh tidak ada, ya, karena ini adalah sangat penting. Tapi namun demikian, sekarang ini kita harus tahu diberi misalnya pelatihan untuk wirausaha, kita panggil pakar. Kemarin kita panggil pakar dari mana itu yang dia akan bekerja dengan kita agar supaya mahasiswa-mahasiswa itu mempunyai pengetahuan tentang wirausaha. Dan wirausaha ini mereka sampai jadi, misalnya ada 50, jadi 10 saja jadi masalah. Ya, 10 aja jadi masalah, tapi menjadi wirausaha. Nah, ini yang begitu itu harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya, ya, kita tentang kemahasiswaan. Tentang kemahasiswaan, mudah-mudahan menjadi mahasiswa ummah yang mempunyai akhlakul karimah. Jadi moto kita intelektualitas, moralitas, dan integritas. Nah, dari tiga itu, ya, kita punya intelektualitas, ya, pinter, ya, tapi juga moralitas, punya akhlak yang baik, dan integritas artinya dia bisa integrated lah dalam dalam. Ya, baik Ustaz. Ini terakhir Ustaz. Ya. Terakhir, ketika ummah sudah ada di diri, harapan pesan yang kita sampaikan terkhusus kepada insan ummah, kemudian pada umumnya kepada khalayak ini, pesan saya pada kepada teman-teman baik itu dosen, teknik, dan mahasiswa, ayo kita semangat, ayo kita kerja dengan semangat, dan begitu juga mahasiswa, ayo kita belajar dengan semangat, yakinlah dengan ummah insya Allah kita bisa. Bagi masyarakat luas, ayolah masuk ummah. Masuklah ummah akan mendidik anak-anak bapak, anak-anak ibu untuk menjadi muslim sejati. Masa depan insya Allah cerah ketika
mereka, anak-anak Bapak Ibu, sungguh-sungguh dididik di Muhammadiyah atau di ummah ini. Sebab maaf ya, Muhammadiyah itu kan bukan milik perorangan. Ya, Muhammadiyah kan suatu lembaga. Artinya pimpinannya boleh meninggal, tapi ummah tidak boleh meninggal. Ummah tidak boleh, harus jalan terus. Tidak ada batas waktu kapan selesai. Yang penting bagaimana tujuannya itu selesai. Mudah-mudahan kita diridhoi. Ustaz, karena kita dibatasi dengan waktu, saya mau izin. Terima kasih Ustaz. Semoga apapun yang disampaikan pastinya tujuan adalah mengembangkan Universitas Muhammadiyah. Tentunya seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ketika kita awali dengan yang baik, kata Allah kita merestui kebaikan. Sekali kami dari podcast mohon izin Ustaz, terima kasih. Baik sahabat Ismah dimanapun berada, demikian tadi pembicaraan kami dengan salah satu inisiator pimpinan yang sangat luar biasa. Pastinya apapun yang disampaikan menjadi harapan kita bersama. Saya selaku host pada hari ini mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.